lokasi Hotel Arna Sentra Bandar Lampung. Kita mau ngelihat lomba penyuluh teladan tingkat provinsi. Stay tune ya. Permasalahan masalah ekonomi di masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan background saya di dalam studi S1 itu di bidang rekomendasi geng, juga di dalam pertanian, maka saya menggunakan ilmu itu sebagai pembinaan terhadap ilmu agama. Judul implementasi hidroponik pada jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas Dusun Mata Asri, Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Tugas dakwah yang dibebankan sejak tahun 2017 ini sudah menjadi tanggung jawab kita semuanya. Latar belakang Kecamatan Jati Agung berdasarkan data dari BPS tahun 2018 itu terdiri dari 21 desa dengan jumlah penduduk lebih dari 115.000, 30.000 lebih daripada kepala keluarga. Ini heterogen, kami sering dikunjungi dari pusat Jakarta itu karena diindikasikan banyak kegiatan-kegiatan yang dinilai pemerintah kurang pas. Maka untuk menanggulangi ini kami mengadakan kajian dalam Majelis Taklim itu dengan kajian kitab kuning sejak tahun 2017 dan alhamdulillah sampai pada saat ini masih berjalan. Kemudian yang kedua, dalam pemberdayaan ekonomi melalui hidroponik ini kami ingin memperkenalkan sistem hidroponik. Apa yang hidroponik? Hidroponik itu hidro itu artinya air, ponos itu artinya kerja. Jadi kita bekerja dengan menggunakan media air. Apabila disatukan maka teknik budidaya dengan memanfaatkan air tanpa tanah, sehingga kita bisa bercocok tanam pada wilayah yang sempit sekalipun. Kelebihannya adalah lebih maksimal karena lahannya tidak perlu lahan yang luas. Kemudian selanjutnya nutrisi daripada racikan yang kita buat itu semua terserap, tidak ada yang terbuang. Kemudian tanaman lebih sehat karena bersih dan dia tidak mengenal masa daripada musim. Jadi musim hujan atau panas kita tetap bisa melaksanakan, yang penting kita punya air sedikit saja. Karena semua ini kita sediakan dan kita buat racikannya. Bahannya sederhana, tidak mahal. Kemudian dalam instalasi hanya sederhana seperti ini. Kak, tolong diklik Kak video. Belum, kembali. Nah ini. Nah ini video. Diklik kursornya di atas. Instalasi satu bedeng ini kita hanya membutuhkan 621.000. Ini sangat murah dibandingkan hasil pada saat penjualan. Nah ini aplikasi pada jamaah Majelis Taklim, kami membuat laboratorium kecil
mendidik para jamaah yang ingin mengembangkan sistem ini. Dan hasilnya ini saudara kami yang sudah mencoba mengembangkan telah berhasil membuat rancangan hidroponik ini dengan bimbingan di dalam majelis taklim. Beliau telah mendapatkan pada yang besar. Ini cara penjualan mulai daripada panen ditimbang sampai kepada tangan daripada peminatnya itu, dan juga dijual di supermarket karena kita bekerjasama dengan kelompok hidroponik. Hasil penjualan dari tiap packing tadi itu kita mendapatkan 96 paket. Harga supermarket itu 20.000, sehingga satu kali panen itu dapat 1.920.000 dengan biaya operasional mandiri kalau dikerjakan sendiri hanya 144.000. Maka jamaah kami merasa ini sebagai solusi di masa pandemi bisa diaplikasikan di halaman yang sempit sekalipun. Kemudian yang terakhir, program kami ini kami share di media sosial, yaitu YouTube di Darmansa Official, dan sudah mendapatkan lebih dari 2.000 subscriber. Ini juga mengembirakan bagi kami yang non-PNS karena sudah ada pemasukan tambahan dari sini karena masyarakat mendukung. Kira-kira itu yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara saya yaitu peranan penyuluh agama Islam dalam pemberantasan buta aksara Al-Quran lanjut usia di Panti Tresnawerda Natar, Lampung Selatan. Sebelumnya kita melihat bahwa Panti Tresnawerda ini adalah satu-satunya panti yang ada di daerah 1997, di mana Panti Tresnawerda itu berarti Tresna artinya cinta, Werda itu adalah lanjut usia. Jadi artinya Panti Tresnawerda itu cinta kepada lanjut usia. Dan memang alhamdulillah panti ini berada di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar. Jadi ini memang satu-satunya di Provinsi Lampung. Kemudian di Panti Tresnawerda ini ada 48 lansia, terdiri dari 48 eyang putra dan 32 eyang putri. Kemudian ada dua eyang putri dan eyang putri yang memang beragama non muslim. Selainnya itu mereka beragama muslim. Setelah kami mengadakan bimbingan di dalam Panti Tresnawerda, kami melihat bahwa di situ lanjut usia 80% yang belum bisa membaca Al-Quran. Bukannya membaca, huruf hijaiyah pun mereka tidak tahu. Ya, jadi hanya 10% yang bisa membaca Al-Quran. Nah, dari situlah kami ingin memberantas buta aksara Al-Quran di panti tersebut. Tujuannya bahwa tujuan pembinaan penyuluh agama Islam pemberantasan buta aksara Al-Quran yang diusia di Panti Tresnawerda, yaitu kami melihat bahwa di panti itu bukan seperti orang tua yang putri dan yang putra yang ada di rumah kita, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang dijauhi dari keluarganya, ya, dari anaknya, dari saudara-saudaranya, yang memang sengaja orang-orang telantar yang dititipkan di panti tersebut. Dan untuk mengetahui guru hijaiyah pun mereka tidak tahu. Nah, dari situlah kami penyuluh agama Islam di Kecamatan Natar bergerak untuk memberantas buta aksara Al-Quran di Panti Tresnawerda. Kemudian pembinaan agama Islam kepada pemberantasan buta aksara Al-Quran memang dilihat bahwa bukan hanya diberikan kepada anak-anak saja. Kami melihat orang tua ini harus bisa membaca Al-Quran karena mereka yang memang nantinya akan mencapai derajat dan husnul khotimah. Ikuti pemilihan penyuluh teladan tingkat provinsi. Yang pertama, kesannya alhamdulillah bisa bertemu dengan banyak saudara-saudara seperjuangan yang memiliki gagasan-gagasan yang begitu cemerlang dalam pengembangan dakwahnya, sehingga dalam ikut di momen ini
Itu salah satu kebahagiaan yang patut untuk disyukuri. Menang dan kalahnya bukan tujuan utama, tetapi mendapatkan ilmu dari berbagai kalangan yang berpengalaman itu yang menjadi tujuan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah selesai dalam mengikuti lomba penyuluh pemilihan penyuluh teladan tingkat provinsi di Kabupaten Lampung. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dapat mengikuti lomba penyuluh teladan tingkat provinsi. Kami dapat bertemu dari kabupaten-kabupaten lain dan mendapatkan ilmu dari berbagai daerah kabupaten di Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat saya ucapkan kepada penyuluh teladan PNS dan non PNS atas nama Ibu Sulastri Handayani dan Ustadz Dermasa. Semoga perjuangannya tidak sia-sia dan akan berhasil menuju ke tingkat nasional. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, Kakanwil Provinsi Lampung, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Subbagian TU Lampung Selatan, Kepala Seksi Bimas Islam Lampung Selatan atas segala support baik secara moral, spiritual, dan materi, serta kepada rekan-rekan Pokjaluh Lampung Selatan, rekan-rekan FKPAI, segenap penyuluh agama Islam non-PNS Lampung Selatan, tokoh masyarakat, sanak keluarga, famili, sahabat, dan semua pihak yang telah membantu. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.